Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk membahas isu-isu terkini Indonesia. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk menggali satu fenomena yang diistilahkan oleh banyak pihak sebagai populisme. Jadi populisme itu berasal dari kata populis, dan kata-kata populis ini kalau kita lihat itu berasal dari bahasa Latin, populus artinya adalah rakyat ya. Dan dalam makna kalau disebut populis atau populus itu adalah satu keadaan, satu fenomena, satu sifat yang dekat kepada rakyat atau eh, memberikan pesan yang baik kepada rakyat atau kesan yang baik kepada rakyat atau berpihak kepada rakyat ya. Nah, populis ini kalau dari sisi eh, pemikiran itu sudah hadir sejak zamannya Yunani kuno. Fil apa eh, filsuf ya, penganut pemikiran sofis ya, sofisme seperti Protagoras misalnya, itu menyampaikan bahwa eh, ide tentang bahwa kebenaran, sesuatu yang dinamakan kebenaran itu adalah ketika itu bisa diterima oleh manusia, oleh banyak manusia ya. Oleh karena itu kalangan kaum sofis ini menekankan pada aspek kemampuan untuk meyakinkan banyak orang melalui cara-cara eh, misalnya cara-cara berdebat atau cara-cara yang persuasif, sehingga banyak orang yang terkesan kemudian yakin dan menerima apa yang disampaikan oleh seorang tokoh atau seorang figur ya. Nah, ini adalah filsafat sofistik ya, yang lahir di zaman eh, Yunani kuno. Jadi kalau kita lihat pandangan seperti ini sudah ada jauh ya sebelum masa modern milenial hari ini. Nah, hari ini populisme itu menjadi menjadi sesuatu cara, menjadi sesuatu paradigma yang dilakukan oleh para politisi atau partai politik untuk memenangkan eh, mendapatkan kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik, baik itu di kontestasi personal eh, pada pemilihan presiden, pemilihan bupati, gubernur, wali kota, maupun kontestasi kepartaian, pemilihan partai politik ya. Nah, dalam pandangan kita ya, populis itu memang tidak bisa dihindarkan karena di era demokrasi, ketika eksistensi politik itu berkorelasi kuat dengan penerimaan populis ya, penerimaan populus, penerimaan populasi, penerimaan masyarakat, penerimaan rakyat. Jadi sesuatu hal yang yang sulit untuk menghilangkan. Bahkan saya secara pribadi mengatakan itu adalah sesuatu niscaya. Semua politisi, semua partai politik akan selalu akan mencoba untuk hadir sebagai sosok figur entitas yang populis, karena mereka harus diterima oleh konstituennya, harus disenangi oleh konstituennya, harus mendapatkan dukungan konstituennya. Bahkan lebih dari itu, mereka harus dipilih oleh konstituennya. Jadi populis itu adalah sesuatu yang sifatnya positif saja ya.
Tetapi berbeda kalau sudah kita tambahkan isme, jadi populisme. Jadi kalau isme itu sudah menjadi keyakinan, menjadi paradigma, menjadi semacam ideologi bahwa yang utama itu adalah yang memberikan kesan yang baik bagi di pandangan populis, di pandangan masyarakat, di pandangan populasi, ya. Yang penting targetnya, goalnya adalah memiliki citra yang baik di hadapan masyarakat, apalagi masyarakat kecil, ya. Nah, ketika menjadi semacam ideologi, semacam keyakinan bahwa populisme, ya, keyakinan bahwa yang penting tindakan itu adalah disenangi masyarakat, disenangi publik, mendapatkan citra yang baik di depan publik, itu adalah yang paling utama, maka tujuan utamanya adalah itu yang menjadi berbahaya. Karena kalau yang sebelumnya populis, ya, tindakan yang populis, pandangan yang populis, itu sebagai media untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian dan kekuasaan itu kemudian bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang populis, kebijakan-kebijakan yang bisa bukan populisme. Kebijakan-kebijakan yang populisme itu adalah kebijakan-kebijakan yang kesannya menyenangkan rakyat, walaupun dampaknya bisa merugikan, ya. Contoh kebijakan populisme itu adalah seperti bantuan sosial, ya, bantuan sosial untuk orang miskin. Itu contoh kebijakan yang menjadi populisme ketika kemudian lupa bahwa bantuan sosial itu adalah media untuk merubah seorang dari miskin menjadi tidak miskin. Bukan dia menjadi kegiatan aktivitas yang berkelanjutan. Jadi ketika dia menjadi aktivitas yang berkelanjutan, itu menjadi populisme. Karena itu menjadi tujuan untuk disenangi oleh rakyat, khususnya rakyat miskin. Tapi kalau dia menjadi wasilah, kebijakan itu adalah kebijakan yang temporary, kebijakan yang sementara, ya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dari miskin menjadi tidak miskin. Karena proses misalnya menjadikan seseorang atau suatu rumah tangga itu lepas dari kemiskinannya itu adalah membutuhkan waktu, proses pemberdayaan itu membutuhkan waktu, maka selama proses itu untuk membantu kondisi sulit dikasih bantuan sosial. Tapi bukan orientasi kepada bantuan sosialnya, tapi pada agar yang bersangkutan itu, bantuan sosial tadi adalah melengkapi orientasi utama, yaitu melepaskan masyarakat dari kemiskinan. Bukan bantuan sosial itu menyebabkan masyarakat berkutat di dalam kemiskinannya, sehingga selalu mendambakan bantuan sosial itu dan tidak pernah naik kelas menjadi kelompok yang lepas dari kemiskinan dan tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Harusnya begitu. Tapi populisme menjadikan bansos itu adalah tujuan. Karena dengan bansos itu menjadi populis, menjadi dekat dengan rakyat, dan dekat dengan rakyat itu kemudian mudah untuk mempromosikan diri, dikenal, kemudian dipilih.
ya. Tetapi dampaknya itu akan merugikan. Karena ketika kemiskinan itu dipelihara, ya, dengan bansos dan tidak pernah naik tingkat menjadi tidak miskin, itu akan menimbulkan banyak masalah di dalam pembangunan ekonomi, ya. Ketergantungan kepada bantuan sosial misalnya menyebabkan rakyat-rakyat miskin itu tidak pernah bisa menaikkan statusnya, menyebabkan mereka berkelanjutan dari tahun ke tahun dieksploitasi oleh para politisi, oleh para partai politik, dengan memberikan bansos yang nilainya kecil, tapi kemudian anggaran-anggaran pembangunan yang lain dikorupsi, disalahgunakan, dan itu tidak menjadi masalah karena tadi konstituen yang paling banyak adalah orang-orang miskin, dan orang-orang miskin itu dikasih remah-remah kecil dari resources ekonomi suatu negara. Nah, ini yang menimbulkan masalah, ya. Oleh karena itu, kita harus mensikapi populisme itu dengan kritis. Siapapun partai politik atau figur personal politisi yang lebih menonjolkan populisme, ya, maka perlu dikritisi, perlu dikritik, perlu diingatkan, ya. Memang mengesankan melihat seorang pemimpin misalnya tampil dengan sederhana, ya, tampil dengan baju yang harganya seharga rakyat biasa, ya, turun ke gorong-gorong, turun ke kali, membersihkan sampah, ya, atau naik kendaraan sederhana, ya, naik ojek ke kantor misalnya, begitu kan, menimbulkan euforia simpati publik. Tetapi itu bukan tugas utama dari seorang pimpinan negara, pimpinan pemerintahan. Bukan tugas utama dari para pengambil kebijakan publik. Tugas utama dari para pengambil kebijakan publik adalah ya mensejahterakan publik. Kalau dengan menggunakan baju yang sederhana, turun ke gorong-gorong, turun ke selokan membersihkan kali, ya, atau kemudian mengunjungi masyarakat miskin, menyapa mereka satu-satu. Di satu sisi seperti itu dilakukan, tapi di sisi lain korupsi semakin menggila, gitu ya. Kebocoran semakin merajalela, ya. Pengurusan sumber daya alam terjadi secara masif, ya, yang merugikan bangsa secara fundamental. Maka yang seperti itu mengindikasikan bahwa perilaku sederhana seorang individual pejabat publik itu dia sudah terperangkap dalam populisme. Orientasi dia berpakaian sederhana, naik ojek ke kantor, kemudian menyapa masyarakat miskin, kemudian turun ke kali membersihkan sampah, atau turun ke gorong-gorong memeriksa sampah, gitu ya. Itu tidak lebih adalah sekedar populisme. Tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan suara, mendapatkan kekuatan politik. Tapi ketika kekuatan politik itu didapat, tidak digunakan untuk mensejahterakan secara substansial masyarakat, ya. Korupsi tetap merajalela, ya. Inefisiensi di dalam pengelolaan keuangan negara terus berlanjut, ya.
eksploitasi sumber daya alam berlanjut tapi tidak bermanfaat untuk kepentingan rakyat misalnya. Itu semua adalah indikasi bahwa eh, seorang figur politisi ataupun partai politik telah terjebak di dalam populisme. Dan untuk kalau hal yang seperti itu yang kita lihat terjadi, maka tokoh partai yang melakukan itu harus segera diingatkan, bahkan harus segera dikasih sanksi bahwa dia telah terjebak dalam populisme, bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat publik. Seorang pejabat publik itu sederhana, itu implikasi kesederhanaannya itu adalah pada kesejahteraan rakyat. Ya, bukan hanya sederhana dari sisi pakaian, sederhana dari kendaraan, yang itu bisa jadi pencitraan kalau kesederhanaan itu tidak meningkatkan tabungan negara misalnya, ya, devisa negara, kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kesejahteraan itu tidak bermakna kepada kepentingan publik. Kesederhanaan itu tidak bermakna pada kepentingan publik. Lahirnya kebijakan publik yang berhasil meningkatkan kesejahteraan publik. Perilaku yang populis tadi itu hanya diorientasikan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Dan yang seperti itu sangat mudah terjadi, ya. Terlebih lagi ketika pada kondisi mayoritas masyarakat itu literasi politiknya lemah, ya. Bahkan bukan hanya literasi politik yang lemah, literasi pendidikan formal juga rendah, ya. Nah, itu akan sangat mudah menjadi eksploitasi para penganut populisme. Nah, teman-teman, jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan bahwa menjadi seorang yang populis, menjadi partai yang populis itu adalah niscaya, tapi tidak boleh menjadi politisi atau partai yang menganut populisme. Siapa saja politisi atau partai yang menganut populisme harus segera kita koreksi, harus segera kita kritik agar dia tidak melanjutkan paradigma atau prinsip berpikir yang salah tersebut. Jadi populisme itu akan merugikan masyarakat, merugikan publik, bahkan merugikan bangsa. Dan itu harus dicegah sejak awal. Terima kasih. Kalau ada pandangan Anda yang berbeda, silakan sampaikan di komen dari tayangan ini. Jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.